Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Bapak Bupati Raden Adipati Surya. Pak Bupati, kita tadi sudah banyak sekali membahas tentang pemulihan ekonomi, tentang penyerapan anggaran. Lalu Pak Bupati, kita belum menyentil ini nih. Bagaimana Pak Bupati tentang keadaan Waikana sendiri di masa pandemi yang mungkin hingga saat ini masih berlangsung dan kita lihat kasusnya kian melonjak saat ini. Bagaimana Pak Bupati di Waikana sendiri, Pak? Ya, saya pikir Waikana sama dengan kabupaten lain. Jadi angka masyarakat yang terpapar COVID juga cukup tinggi. Data sampai dengan kemarin 11 Februari 2022 di Waikana itu sudah ada 108 orang yang terpapar COVID-19 sampai dengan 11 Februari. Kemudian ada yang dirawat itu, tetapi ada juga yang isoman di rumah ya. Kita bersyukurnya bahwa nampaknya bahwa COVID sekali ini juga tidak terlalu dampaknya terhadap kesehatan, artinya orang yang meninggal kemudian rumah sakit jadi penuh, kayaknya enggak. Ini lebih banyak dirawat di isoman dibanding dengan di sana. Tapi lonjakan kasusnya cukup lumayan di Waikana ya. Hari ini sampai dengan hari ini tuh 104. Kita cuma mengupayakan untuk melakukan dua hal yang paling pertama. Kita terus bersosialisasi di tengah masyarakat untuk kembali mendisiplinkan masyarakat untuk prokes, protokol kesehatan, minimal pakai masker. Tapi memang ini kendala, sebenarnya masyarakat sudah banyak jenuh gitu ya. Jenuh dengan hampir 2 tahun ini dengan pandemi, dengan pakai masker dan semuanya. Ini juga jadi persoalan hari ini. Tapi yang kedua kita harus mengejar vaksinasi. Makanya ini salah satu yang kita kejar. Alhamdulillah kita hari ini vaksinasi kita untuk hampir sudah 94% untuk dosis pertama kita di Kabupaten Waikana. Kalau untuk vaksin tenaga kesehatan kita sudah 122%, tahap kedua untuk publiknya itu sudah 78%, lansia kita sudah 68%, kemudian tahap ketiganya rentan terhadap masyarakat rentan ini sudah kita vaksin 81%, remajanya sekitar 88%, kemudian sasaran 6 sampai dengan 11 tahun kita sudah 74,32%. Jadi total target sasaran kita itu ada 341.283. Nah, total sasaran yang sudah divaksin itu 316.550 atau 92,55%. Saya bersyukurnya bahwa vaksin ini sudah cukup besar. Ketika gelombang COVID ini masuk lagi, itu masyarakat kita sudah banyak yang tervaksin. Itu saja sebenarnya. Tapi kan kita belum tahu ini seperti apa berkembangnya. Karena COVID ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan di suatu daerah. Nah, kalau COVID ini melonjak, berarti pasti kita mengutamakan itu. Kesehatan dan keselamatan masyarakat itu adalah di atas segalanya. Maka kita akan meninggalkan nanti. Seperti tahun 2020 itu hampir tidak ada pembangunan fisik di Waikana. Hampir tidak ada, karena uangnya habis semua tersedot oleh urusan vaksin. Hampir semua tersedot, karena kita tidak mungkin membiarkan masyarakat kita terpapar COVID, dia nggak bisa makan, kemudian dia sakit, obat nggak ada, tiba-tiba kita bangun jalan, gitu kan nggak mungkin. Kita lebih mengutamakan bagaimana sebenarnya masyarakat, kesehatan masyarakat. Nah, ini juga bisa terganggu ekonomi, pembangunan kita di Waikana apabila COVID ini melonjak tinggi, karena uang nanti akan tersalur banyak ke sana. Jangan salah juga, ada juga namanya dana desa. Nah, dana desa ini juga apabila COVID ini melonjak, ini otomatis juga dana desa yang tadinya untuk pembangunan akan terpakai juga nih. Saya berharap bahwa mudah-mudahan COVID ini segera berakhir lah ya, berakhir sehingga masyarakat kita bisa pulih kembali gitu kan, bisa memulihkan. Nggak gampang jadi pemimpin, makanya saya salut ya dengan presiden hari ini, yang jadi bupati hari ini, yang jadi gubernur hari ini, yang jadi kepala kampung, yang jadi camat. Nggak gampang jadi pejabat di tengah pandemi COVID-19. Saya pastikan itu nggak gampang. Karena apa? Karena banyak betul yang dipikirkan. Kalau yang lain nggak gampang jadi polisi di tengah pandemi hari ini. Jadi Kapolda, jadi Kapolres, jadi Kapolri, nggak gampang. Kalau dulu mereka ngurusin keamanan saja, ya kan, ketertiban masyarakat, hari ini mereka harus ngurusin COVID. Sama kayak tentara mereka kemarin mungkin mikirin cuma kalau perang aja mereka digunakan. Hari ini mereka harus urusan COVID. Artinya nggak gampang. Jadi mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa selesai lah, sehingga kita bisa kembali seperti dulu lagi ya, bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat. Baik Pak Bupati, namun saat ini berkembang juga varian baru COVID-19 sendiri, Omicron.
Lalu bagaimana Pak Bupati, tanggapan Pak Bupati? Lalu bagaimana pencegahannya di Kabupaten Waikanan sendiri, Pak? Ya ini dia ya, saya juga belum tahu ini apa namanya Omikron atau apa. Saya bilang sama masyarakat, kamu orang nggak usah pikirin Omikron apa, pokoknya ini sama aja, ini namanya COVID. Nah, COVID kita sudah punya pengalaman lama, dari kemarin-kemarin kita sudah punya pengalaman bahwa menanganin COVID ini yaitu tadi jaga prokes kita. Prokes harus kita jaga, itu yang pertama. Selalu saya sampaikan ke masyarakat, nggak berhenti-berhenti prokes, minimal pakai masker. Ya, minimal itu sudah minimal paling pakai masker hari ini. Kemudian kita melakukan 3T tadi, tracking itu kita harus testing, kita harus terus jalanin itu. Gitu. Begitu ada satu orang yang kena, gitu ya, langsung kita cari itu siapa yang berhubungan dengan dia, berkontak erat dengan dia, gitu kan, supaya kita bisa cepat tahu, gitu kan. Kemudian vaksinasi, yang pasti kita kecepatan vaksinasi saya sampaikan tadi, alhamdulillah kita sudah 94% sih, 94%. Saya pikir lebih lah itu kalau mau dihitung sebenarnya ya, tapi kita 94% lah itu sesuai dengan ini. Kemudian kita lagi mempersiapkan juga tempat pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit, itu kita harus siapkan juga. Kita nggak tahu lonjakannya seperti apa hari ini gitu ya. Betul. Hari ini kalau nggak salah yang dirawat ada 10 atau berapa gitu di rumah sakit umum daerah kami. Tapi kami juga mempersiapkan. Kita punya skenario 1, skenario 2, skenario 3 apabila COVID ini terus melonjak. Terus kita mengaktifkan kembali hari ini Satgas COVID-19. Beberapa langkah itu mungkin yang terus kita lakukan sampai dengan hari ini. Baik, kita tentu berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya Pak Bupati ya. Lalu pasti. Bagaimana untuk pemulihan ekonomi nasional sendiri dan juga di Kabupaten Waikanan, Pak Bupati. Bagaimana Pak Bupati bisa mengoptimalisasikan serapan anggaran di tahun 2022 ini sendiri, Pak Bupati? Jadi memang anggarannya sudah sedikit, ya kan? Kita harus betul-betul fokus. Itu saya sampaikan ke jajaran saya. Duit kita nggak cukup banyak, kita harus fokus. Kita mau melakukan apa? Karena kuehnya itulah, nggak akan nambah kuehnya. Nah, kalau saya membagi kue ini, membagi APBD ini juga tidak rata semua. Saya lebih kepada memfokuskan kepada beberapa sektor yang memang ingin saya capai di 2022 ini. Seperti saya sampaikan tadi, pemulihan ekonomi, kemudian peningkatan sumber daya manusia, selain daripada kesehatan sudah barang tentu, pendidikan juga sudah barang tentu hari ini gitu kan, kemudian yang lain. Tetapi dua hal ini menurut saya yang paling penting benar harus saya kejar itu adalah bagaimana pemulihan ekonomi hari ini. Nah, anggaran yang kita serap juga hari ini kita sesuai dengan anggaran yang sudah kita tentukan melalui APBD Kabupaten Waikanan 2022. Nah, ini harus kita kita kawal, ya kan, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, ini harus kita awasi dengan cukup baik agar anggaran ini betul-betul diserap dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, jangan sampai anggaran ini juga mampu diserap. Nah, ya kan, menyerap anggaran itu gampang. Tapi menurut saya bagaimana serapan anggaran ini bisa dirasakan masyarakat. Kita cukup tinggi serapan anggaran kita di Provinsi Lampung, termasuk di Indonesia kita cukup tinggi juga. Ada beberapa kabupaten di Lampung ini yang memang tinggi juga menyerap anggarannya. Tetapi itu tadi pertanyaan berikutnya adalah apakah penyerapan anggaran ini juga punya manfaat buat masyarakat. Nah, itu yang sekarang ini yang harus terus kita kawal. Betul Pak Bupati, kita semua tahu bahwa ini adalah tahun terakhir kepemimpinan Pak Bupati sendiri gitu. Lalu periode terakhir ya Pak ya, periode terakhir. Lalu bagaimana Pak Bupati, harapan Bupati untuk warga Waikanan dan mungkin nanti untuk pemimpin Waikanan selanjutnya, bagaimana Pak Bupati? Ya, saya selalu menyampaikan dimanapun kesempatan saya berada, saya berbicara bahwa pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin setelah dia. Bagi saya keberhasilan seorang pemimpin itu ukurannya. Makanya saya selalu bagaimana saya bisa menciptakan adik-adik saya, anak-anak saya, mempersiapkan mereka untuk jadi pemimpin-pemimpin setelah saya. Saya setelah ini kan selesai 2 periode, nggak mungkin saya mau 3 periode, 4 periode, walaupun ada 3 periode pun saya nggak mau juga, gitu kan. Udah cukup lah ya dua periode jadi Bupati Waikanan ini. Dan jadi pemimpin itu memang nggak gampang. Apalagi di situasi yang seperti sekarang ini nggak gampang. Ya, baik kita harus mampu mengolah diri kita sendiri untuk punya nilai manfaat buat masyarakat. Ya. Kadang-kadang kita merasa diri kita kecewa dengan orang, kadang-kadang kita nggak suka sama orang, tetapi itu harus kita simpan erat-erat karena kita sebagai seorang pemimpin. Andai kan kita nggak pemimpin mungkin ada marah-marah gitu seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa hari ini calon-calon pemimpin di Waikanan itu udah cukup banyak.
Saya tahu itu, saya lihat dari politik yang saya lihat, karena saya orang politik, saya lihat hari ini anggota DPRD sudah banyak anak-anak muda gitu ya, tertarik dengan politik. Tadinya kan banyak anak muda yang nggak tertarik juga dengan politik. Politik itu apa? Kata mereka, kotor lah, inilah, itulah. Tapi hari ini saya sampaikan dengan mereka, kalau mau merubah dunia ini lebih baik, itu harus masuk ke sistemnya. Kalau nggak bisa masuk ke sistem, kita cuma bisa ngomong aja di luar. Kita demo, kita paling cuma bisa ngangkat karton. Tapi belum tentu itu punya manfaat. Tapi kalau kita masuk di jajaran eksekutif, masuk di jajaran legislatif, maka kita bisa menentukan arah dunia ini. Mau kita kemanakan. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Waikanan itu, ya apalagi anak mudanya, melek politik lah. Itu kan belajar dari hari ini, gitu kan. Dan kalian calon-calon pemimpin setelah saya. Dan itu kita selalu gaungkan di Waikanan. Semua organisasi kepemudaan itu kita ajak untuk berbicara. Karena saya merasakan ketika saya 10-15 tahun dulu, nggak ada orang yang ngajak saya, nggak ada orang yang ngerangkul saya, kemudian mendorong saya untuk jadi pemimpin. Tapi kalau hari ini saya dorong semua orang-orang di Waikanan, anak-anak muda terutama ini, bukan menafikan yang tua ya. Kalau menafikan yang tua ini kan sudah punya pengalaman. Yang muda-muda ini mungkin yang perlu diberikan pengalaman. Perlu diberikan ruang untuk mereka bisa berekspresi, baik itu di politik, ya kan, di sosial dan sebagainya. Ini yang terus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah hadir di spesial kali ini. Terima kasih banyak Metro TV. Luar biasa, senang rasanya. Luar biasa, terima bisa kasih berbagi. Pak Bupati. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini, saya Kristi berserta seluruh kru bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga melaksanakan vaksinasi. Salam sehat dan sampai jumpa.